Super keren! Kini belanja apapun di banyak negara bebas pakai rupiah. Indonesia memang tidak pernah bosan mengukir prestasi dan inovasi. Mulai dari serangkaian penghargaan yang disandangkan dunia kepada Indonesia, hingga kepemimpinan Indonesia dalam berbagai ajang bergengsi papan atas dunia, membuat kita semakin bangga menjadi bagian dari Indonesia. Ini pun juga menjadi bukti komitmen pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu padu menciptakan sinergi untuk kemajuan dan kemakmuran Indonesia tercinta. Dan prestasi kali ini adalah uang rupiah sudah bisa digunakan secara bebas untuk membeli dan menjual apa saja di banyak negara. Bank Indonesia bersama Bank Sentral Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand menandatangani dokumen bersama atau MOU untuk mengimplementasikan sistem pembayaran lintas negara di kawasan ASEAN. Ini sekaligus mewujudkan mimpi Presiden Joko Widodo agar bisa menggunakan rekening rupiah di negara lain. Dengan begitu, masyarakat Indonesia bisa menggunakan rupiah untuk bertransaksi di 4 negara tersebut tanpa perlu menggantinya dengan mata uang negara manapun. Adapun penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Gubernur Bank Negara Malaysia Samsiah Yunus, Managing Director Monetary Authority of Singapore Raffi Menon, Deputi Gubernur Bank Sentral Filipina Momerto Etangonan, dan Deputi Gubernur Bank of Thailand Ronaldol Namnonda. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menilai kini ASEAN telah lebih maju dalam hal mengimplementasikan interkoneksi pembayaran lintas batas karena sistem pembayarannya yang akan saling terhubung. Sudah saatnya kerjasama ini diformalkan dalam Regional Payment Connectivity sebagai wujud konkret implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payment. Begitu ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya pada hari Senin 14 November 2022 yang lalu. Jokowi mengatakan agenda transformasi ekonomi digital di sektor keuangan merupakan prioritas bersama. Hal ini merupakan salah satu kunci ekonomi berkelanjutan yang sangat bermanfaat bagi pemulihan ekonomi agar lebih kuat, inklusif, dan juga kolaboratif. Di Indonesia sendiri, guna mempercepat transformasi tersebut, telah dilakukan berbagai macam langkah inovasi sistem pembayaran, mulai dari pengembangan KRIS, BIFES, dan tim percepatan perluasan digitalisasi daerah untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan, penandatanganan ini bukan hanya sekedar kerjasama, namun juga menciptakan warisan dan mengukir sejarah baru di dunia digitalisasi. Ini adalah mimpi yang telah lama ada di antara kita dari pemerintah dan juga Bank Sentral Indonesia untuk memudahkan masyarakat. Begitu ujar Peri. Saat ini, kata Peri, Indonesia dan sejumlah negara ASEAN lainnya telah berkomitmen untuk memiliki multilateralisme dan konektivitas payment regional yang bergerak secara bilateral. Payment regional yang dimaksud adalah standar QR, fast payment, serta penggunaan mata uang lokal atau local currency settlement yang akan segera terkoneksi satu sama lain. Kemanapun kita pergi, kita bisa menggunakan QR kita. Kita bisa menggunakan KRIS yang saat ini sudah terjalin dengan beberapa negara. Kedepan akan juga terjalin pembayaran KRIS dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina yang akan menjadi pembayaran lintas batas tercepat. Yang dijanjikan Peri, proses transaksinya tidak akan sampai memakan waktu 2 hingga 3 hari. Kemudian juga transaksi lintas batas antar negara ASEAN ini juga akan langsung dikonversi dari masing-masing mata uang negara ASEAN atau tidak perlu lagi dikonversi terlebih dahulu menjadi dolar. Bisa langsung ke baht rupiah, rupiah ringgit, rupiah dolar Singapura, serta rupiah peso. Ini adalah warisan. Ini mengubah sejarah menuju transformasi digital di ASEAN dari konektivitas ASEAN 5 kecil ke konektivitas global. Mengutip dari website resmi Bank Indonesia, Bank Sentral Antar Negara sudah mulai melakukan fase uji coba antar negara sejak tahun 2021 yang lalu. Pada 17 Agustus 2021, Bank Indonesia dan Bank of Thailand melakukan fase uji coba pertama kali yang kemudian dilanjutkan dengan fase implementasi yang melibatkan 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara.
Setahun kemudian, pada 29 Agustus 2022, Bank Indonesia dan Bank of Thailand secara resmi menyepakati implementasi kerjasama pembayaran berbasis QR Code lintas negara atau cross-border QR Payment Linkage antara Indonesia dan Thailand. Di hari yang sama, pada hari Senin 29 Agustus 2022, Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapura juga mengumumkan dimulainya inisiasi kerjasama pembayaran berbasis kode QR Code lintas negara antara kedua negara tersebut. Kerjasama dimaksud ditargetkan untuk diluncurkan pada paruh kedua tahun 2023 dan diharapkan dapat memfasilitasi pengguna dalam melakukan pembayaran retail secara instan, aman, dan efisien dengan memindai kode kris dan kode QR Nets yang ditampilkan oleh merchant dimanapun. Dalam kesempatan ini, Bank Indonesia dan juga Monetary Authority of Singapura juga menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral kedua negara, seperti transaksi perdagangan dan investasi langsung. Selain menargetkan interkonektivitas pembayaran di negara-negara ASEAN, Bank Indonesia juga memperluas jaringan kerjasama pembayaran dengan mitra strategis internasional, yakni negara-negara G20. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk mewujudkan implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments. Saya mendukung inisiatif regional payment connectivity ini terus diperluas hingga ke tingkat global. Sebagai wujud konkret implementasi Roadmap for Enhancing Cross-Border Payment negara G20. Begitu ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya 14 November 2022. Untuk memperluas kerjasama dengan negara G20, Bank Indonesia sudah memulainya dengan Jepang. Perluasan kerjasama tersebut dilaksanakan antara Bank Indonesia dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri atau METI Jepang melalui penandatanganan nota kerjasama terkait pembayaran berbasis QR Code pada 9 Desember 2022 di Tokyo. Penandatanganan NK dilakukan oleh Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Filianingsih Hendrata, dan Direktur Jenderal for Commerce and Service Industry Policy METI Jepang, Mogi Tadashi, yang disaksikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budiwaluyo serta Parliamentary Vice Minister METI Jepang Makoto Nagamine. Deputi Gubernur BI Dodi Budiwaluyo mengatakan kerjasama ini merupakan bentuk penyediaan fasilitas untuk menghubungkan QR Code kedua negara, yakni QR Code Indonesia Standar atau KRIS dan Japan Unified QR Code atau JPQR. Kesepakatan tersebut menandai dimulainya kerjasama antara Bank Indonesia dan METI Jepang untuk melakukan berbagai kegiatan terkait interkonektivitas sistem pembayaran berbasis QR Code yang meliputi dialog kebijakan, kerjasama teknis, dan pembentukan kelompok kerja untuk memastikan tercapainya tujuan termasuk dalam upaya mengimplementasikan pembayaran lintas batas berbasis QR Code untuk mendukung transaksi antar masyarakat di kedua negara. Hal ini juga menjadi terobosan dalam memperkuat integrasi ekonomi kawasan sejalan dengan keketuaan Indonesia pada ASEAN and Co-Chairmanship Jepang pada ASEAN Plus 3 di tahun 2023. Capaian luar biasa ini semakin mengukuhkan fakta bahwa kemajuan Indonesia sudah tidak terelakkan lagi. Cepat atau lambat, sosok Indonesia yang sebenarnya pasti akan muncul ke permukaan sebagai salah satu negara adidaya ekonomi baru bersama jawara dunia lainnya, yakni Tiongkok dan India. Kita doakan saja. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?